I've heard about the prosperity teaching, which states that if you're in the financial trouble, you should fast and ask God to bless your business. It's not wrong to ask God for blessings and financial recovery, but that doesn't mean that if your work isn't going well, you have to ask God continuously. As if the main of focus isn't God, but blessings. This is one of the misleading teachings of the prosperity teaching. Only to be close to God to receive blessings. Who doesn't want blessings? But you must understand God's will in your life. If you're experiencing hardship, you should to ask God why you're experiencing financial hardship. It could be you're in the process of life. A second, there's a mistake in managing your finances. Third, there's the power of darkness that can block your fortune. The devil closes everything excess in your life, including your financial. What you have to do, come to God, praise and worship God. You come to please God. God already knows what your needs. Even when you don't think about it, God can send you blessings from people to bless you. Maybe friends or people you don't know can bless you. Like this verse, 1 Corinthians 2 verse 9, but as it's written, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love him. God bless you like you dream. If God blesses someone, it's like turning the palm of your hand, and that person will be amazed if God blesses. Like verse 1 Corinthians 2 verse 9. But God has a standard for blessing you. Can you be entrusted with real blessings or not? It is true that regarding blessings, each of us has a portion. But the real blessing will be adding when you are called by God to serve, because this blessing is for God's word, and when it is time for you to reap, you will receive 30, 60, or even 100 times as much. Saya mendengar tentang ajaran-ajaran prosperity, ajaran kemakmuran ya. Kalau tuh di dalam kesusahan ekonomi harus berpuasa dan minta Tuhan untuk memberkati usaha yang dijalankan. Nggak salah sih untuk meminta dengan Tuhan soal berkat keuangan dipulihkan. Tapi bukan berarti apabila pekerjaan tidak lancar terus harus minta kepada Tuhan terus menerus, seolah-olah yang menjadi fokus utama bukan Tuhan tapi berkatnya. Ini adalah salah satu ajaran yang menyesatkan, yaitu ajaran kemakmuran ya, prosperity. Hanya mau dekat Tuhan untuk mendapatkan berkat. Siapa yang gak mau berkat? Saya pun mau loh diberkati Tuhan. Tapi Anda harus mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup Anda. Kalau Anda mengalami kesusahan, Anda harus bertanya kepada Tuhan, saya kenapa nih mengalami proses keuangan? Apa mungkin saya sedang diproses? Yang pertama ya. Yang kedua, ada kesalahan dalam mengelola keuangan. Yang ketiga, ada dari kuasa gelap yang menutup rezeki Anda, dan segala sesuatu itu ditutup sehingga Anda tidak bisa untuk aktif ya. Anda kalau datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, Anda datang menyenangkan Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya udah tahu apa yang menjadi kebutuhan Anda.
Bahkan ketika Anda tidak pikirkan itu, Tuhan bisa kirim berkat yang baru dari orang-orang untuk memberkati Anda. Mungkin teman-teman atau orang yang Anda tidak kenal dapat juga memberkati Anda. Seperti yang di 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan memberkati Anda itu seperti orang bermimpi loh. Tuhan memberkati Anda itu bisa seperti membalikkan telapak tangan, dan Anda kalau diberkati Tuhan ya pasti akan tercengang-cengang, seperti di ayat 1 Korintus 2 ayat 9 ini ya. Tetapi Tuhan tuh punya standar untuk memberkati Anda. Apakah Anda dapat dipercayakan berkat sesungguhnya atau tidak? Memang ya, soal berkat setiap dari kita itu, setiap dari Anda sudah ada porsinya. Tetapi berkat sesungguhnya apabila Anda dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, sebab berkat ini untuk memakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan apabila saatnya Anda menuai, Anda akan menerima sesuai dengan iman Anda, sesuai dengan takaran yang Tuhan sudah sediakan, dan Anda dapat menuai, ada yang 30, 60, bahkan 100 kali lipat.